Yeah, we'd solve gravity. Because you can't program a fear of death. I have to tell you, Dr. Mann, I'm honored to be a part of this. The days are 67 hours long, Cole. It's not a ghost. It's gravity. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film Interstellar. Meski sudah banyak yang membahasnya, kita akan kembali mengingat bagaimana film itu diceritakan. Seperti yang kita tahu bahwa Interstellar adalah sebuah film yang menceritakan upaya manusia mencari planet baru. Penyebabnya apalagi kalau bukan dikarenakan bumi sudah mulai rapuh dan tidak mampu memenuhi segala kebutuhan manusia. Mewujudkan upaya tersebut tentu saja nggak mudah. Ilmuwan harus membuat bahtera angkasa untuk mengungsikan seluruh manusia dari bumi. Nah, yang lebih penting adalah ke planet mana mereka harus pergi. Selain itu, ilmuwan harus mempelajari berbagai kemungkinan terjadinya anomali di luar angkasa, seperti adanya lubang cacing ataupun fenomena black hole. Dalam film Interstellar, untuk pertama kalinya black hole itu divisualisasikan. Seorang astrofisikawan bernama Dr. Kip Thorne adalah ilmuwan yang memadukan perhitungan rumus matematika dan simulasi komputer untuk menampilkan bagaimana bentuk dari sebuah lubang hitam. Mereka menyebut bahwa model CGI lubang hitam yang ditampilkan adalah hasil kerja selama setahun yang melibatkan 30 orang dan ribuan komputer. Saat model tersebut selesai dikerjakan, sutradara dari Interstellar yaitu Christopher Nolan melakukan manipulasi visual atau menambahkan efek agar black hole tidak terlihat aneh di mata penonton. Namun apa yang ia lakukan justru menyempurnakan bentuk dari lubang hitam itu sendiri, yang membuat mereka mendapat penjelasan masuk akal dari gambaran rumus tersebut. Bahkan Christopher Nolan sampai berkata bahwa ternyata fakta bisa lebih aneh dari fiksi. Maka dari itu tidak salah jika Interstellar adalah salah satu film fiksi ilmiah terbaik yang pernah dibuat. Oke, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Suatu ketika di masa depan yang tidak begitu jauh, bumi dalam kondisi memprihatinkan. Banyak jenis tanaman tidak tumbuh dengan subur. Hanya tanaman gandum dan jagung yang bisa bertahan. Itu pun bukan tanpa masalah. Hama dan penyakit mulai menjangkiti tanaman. Kegagalan panen menyebabkan manusia mengalami krisis pangan. Mereka terpaksa membakarnya agar penyakit tidak menyebar luas. Perubahan iklim di bumi menyebabkan badai pasir datang sewaktu-waktu. Mereka harus memakai kain penutup hidung jika tidak ingin terkena penyakit paru-paru. Kondisi tersebut membuat orang-orang mulai bertanya, apakah mereka mampu tinggal di bumi lebih lama lagi? Seorang pria bernama Cooper tinggal bersama ayah dan kedua anaknya. Mereka adalah Donald, Tom, dan Murphy Cooper. Cooper adalah seorang pilot atau astronot NASA yang kini beralih profesi menjadi seorang petani sekaligus teknisi. Meski sudah lama tidak menerbangkan pesawat, Cooper seringkali memimpikan kecelakaan pesawat yang pernah dialaminya akibat dari sebuah anomali yang terjadi di atmosfer bumi. Suatu pagi, saat hendak mengantar kedua anaknya bersekolah, ban mobil yang mereka kendarai meletus. Cooper meminta Tom belajar menambalnya, karena ia tidak bisa sepanjang waktu ada untuk menolongnya. Sambil menunggu, Murph bertanya kenapa ayah dan ibunya memberinya nama yang aneh. Murphy's Law. Nama Murphy mirip dengan nama Murphy Law atau hukum Murphy. Apakah hal tersebut berarti sesuatu? Christopher Nolan sendiri tidak pernah membuat film tanpa menyisipkan sebuah makna. Dalam dunia nyata, Murphy Law atau hukum Murphy mengatakan bahwa jika sesuatu bisa menjadi salah, maka sesuatu itu akan salah. Atau jika sejak awal sudah salah, maka berikutnya akan terjadi kesalahan. Setiap kesalahan pasti akan menimbulkan kerugian dan kita pasti akan menanggung akibatnya. Hukum Murphy sendiri tidak pernah lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti halnya saat kita membutuhkan sesuatu tapi pas dicari-cari nggak ketemu-temu. Tapi begitu nggak dicari, barang itu muncul dengan sendirinya. Sebagai contoh, di musim penghujan ini setiap pengendara motor pasti akan membawa mantel. Terkadang berhari-hari nggak turun hujan yang membuat kita merasa risih membawa mantel kemana-mana. Nah, saat mantel ditinggal seringkali turun hujan yang membuat kita menanggung resiko kehujanan karena tidak membawa mantel.
tiba-tiba ada sebuah drone lewat di atas mereka. Cooper mengejarnya lalu membajak drone tersebut. Murph meminta agar drone itu dilepas. Namun Cooper berkata kalau sumber energinya bisa ia manfaatkan kembali. Hari ini Cooper menerima hasil evaluasi belajar dari kedua anaknya. Kepala sekolah berkata kalau Tom memiliki nilai yang cukup dan ia bisa menjadi seorang petani yang baik. Di tengah krisis pangan yang melanda bumi, generasi penerus lebih diharapkan menjadi seorang petani. Menumbuhkan tanaman adalah pilihan paling realistis. Sedangkan Murphy adalah anak yang cerdas. Anak itu sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan. Namun belakangan ini Murphy sering bertengkar dengan teman sekelasnya. Hal itu dikarenakan perdebatan mereka tentang pendaratan manusia di bulan. Pihak sekolah sendiri juga meragukan hal tersebut. Mereka meyakini kalau pendaratan di bulan hanyalah bagian dari Perang Dingin untuk membuat Uni Soviet bangkrut dengan meluncurkan roket-roket ke angkasa. Buku pelajaran juga telah diubah agar generasi muda tidak mengulang kesia-siaan yang dilakukan di masa lalu. Mereka berharap Cooper bisa lebih perhatian terhadap putrinya. Mendengar perkataan mereka, Cooper menjadi kesal. Ia menyebut bahwa mereka yang tidak percaya pendaratan itu adalah orang-orang yang tidak mau belajar, lebih mempercayai teori konspirasi yang tidak berdasarkan kajian ilmiah. You don't believe we went to the moon? It's an old federal textbook. We've replaced them with the corrected versions. I got you suspended. Sampai di rumah, mereka dikagetkan ada suara buku berjatuhan di dalam kamar. Murph berkata kalau di kamar itu memang ada hantunya. Kejadian itu cukup sering ia dengar, bahkan memiliki sebuah pola. Mungkin hantu itu ingin berkomunikasi, bahkan ia mencoba memecahkannya menggunakan kode Morse yaitu pola titik dan garis. Cooper tidak menganggap serius perkataan anak kecil dan lebih memilih mengabaikannya. Cooper kemudian memberitahu Donald kalau pertemuannya dengan guru tidak berjalan mulus. Menurutnya, manusia sudah mulai lupa akan sejarah mereka. Sekolah memang tidak mempermasalahkan Tom karena ia memang ingin menjadi seorang petani yang baik. Sedangkan Murph berbeda, ia lebih tertarik dengan ilmu pengetahuan. Kini semuanya menjadi lebih sulit di mana tanah yang dulunya memberi manusia makanan kini berbalik menyerang. Sore harinya saat sedang menonton pertandingan baseball terjadi badai pasir raksasa. Mereka langsung pulang ke rumah menutup pintu dan jendela dan lagi-lagi terdengar suara aneh di kamar Murphy. Debu pasir yang masuk ke kamar berjatuhan lalu membentuk sebuah pola bergaris. Setelah berjam-jam mencoba mempelajari keanehan tersebut, Cooper berkata kalau pola itu bukanlah ulah hantu, melainkan anomali gravitasi. It's not a ghost. It's gravity. Garis pola yang terbentuk di lantai bukanlah kode Morse, melainkan angka biner. Tebal berarti 1 dan tipis berarti 0. Setelah diterjemahkan, pola tersebut adalah koordinat lokasi suatu tempat. Karena penasaran, Cooper akan pergi ke sana dan meminta Murph menunggu di rumah. Namun ternyata diam-diam Murph menyelinap masuk ke dalam mobil dan mau gak mau Cooper membawa putrinya ikut bersamanya. Sampai lokasi, mereka langsung ditahan oleh pihak keamanan. Cooper diinterogasi sebuah robot AI bernama TARS. Ia bertanya bagaimana caranya ia menemukan tempat ini. Cooper tidak menjawab dan menanyakan di mana putrinya. Kemudian seorang perempuan bernama Dr. Amelia Brand membawanya masuk ke sebuah ruangan. Dad! Hello, Cooper. Di antara pejabat itu ada satu orang yang sangat ia kenal bernama Dr. Brand. Professor Brand. Explain to me how you found this facility. Ia bertanya bagaimana Cooper bisa menemukan fasilitas tersembunyi ini. It was gravity. Murph menjawab mereka mengetahuinya dari sebuah anomali gravitasi. Kejadian misterius yang terjadi di rumah mereka. Dr. Brand memberitahu kalau tempat ini adalah markas NASA lalu mengajak Cooper berkeliling. Di tempat ini mereka membangun sebuah bahtera angkasa yang akan digunakan untuk mengangkut seluruh penduduk bumi menuju planet baru. Menurutnya bumi sudah tidak bisa diselamatkan. Pilihannya adalah meninggalkannya atau perlahan manusia akan punah dengan sendirinya. Mereka sudah mengirim 12 astronot pada misi Lazarus untuk pergi ke planet-planet yang memiliki potensi untuk ditinggali. Cooper tidak yakin jika di atas sana ada planet yang bisa ditinggali. Bintang terdekat memiliki jarak lebih dari 1000 tahun perjalanan. Itu pun tidak menjamin planet-planet di sana bisa ditinggali. Where'd you send him? Cooper, we're not meant to save the world. Dr. Brand memang ingin memberitahunya, tapi dengan syarat. Cooper bersedia bergabung sebagai pilot untuk menjalani misi kedua, yaitu Endurance.
Setelah Cooper setuju, Dr. Brand mulai bercerita. Sekitar 50 tahun yang lalu, mereka mendeteksi adanya anomali gravitasi yang menyebabkan gangguan di atas atmosfer. Hal itu juga yang menyebabkan pesawat Cooper mengalami malfunction beberapa tahun yang lalu. Sumber dari gangguan tersebut berasal dari munculnya lubang cacing di sekitar planet Saturnus yang menyebabkan distorsi ruang dan waktu. Mereka meyakini kalau lubang cacing tersebut adalah sebuah pintu menuju galaksi lain. Lubang cacing bukanlah fenomena alam yang terjadi dengan sendirinya, melainkan ada sesuatu yang sengaja menempatkannya di sana dengan tujuan membantu manusia, yaitu mereka. Mereka ini adalah sesuatu di luar jangkauan akal manusia. Teman-teman bisa mendeskripsikannya dengan alien, makhluk lebih cerdas, ataupun makhluk dengan dimensi yang lebih tinggi. Lubang cacing merupakan lengkungan ruang yang menghubungkan dua tempat yang saling berjauhan. Lubang cacing tersebut menuju galaksi lain di mana terdapat planet-planet yang memiliki potensi ditinggali manusia. Berdasar pengamatan roket yang mereka kirim melewati lubang cacing tersebut terdapat 12 planet. Maka dari itu dikirimlah misi Lazarus beranggotakan 12 orang ilmuwan pergi ke masing-masing planet untuk melakukan observasi. Mereka dipimpin oleh ilmuwan bernama Dr. Mann, orang hebat yang telah mendedikasikan hidupnya demi menyelamatkan umat manusia. Akan tetapi transmisi data yang mereka kirim kembali melalui lubang cacing itu tidak sempurna. Meski begitu, mereka mendapat laporan bahwa dari ke-12 planet tersebut, 3 diantaranya paling berpotensi untuk ditinggali manusia. Setiap misi dibekali suplai makanan untuk beberapa tahun. Namun sampai detik ini belum diketahui apakah mereka gugur atau masih ada yang selamat. Maka dari itu, misi kedua yaitu Endurance dipersiapkan untuk melakukan observasi lebih lanjut. Manakah di antara ketiganya yang paling berpotensi untuk ditinggali? Rencana pertama membawa sebagian besar umat manusia pergi ke sana menggunakan bahtera angkasa yang sedang mereka bangun saat ini. Cooper bertanya bagaimana cara membawa seluruh umat manusia terbang ke atas. Menerbangkan roket saja sulit, apalagi bahtera angkasa yang memuat seluruh penduduk bumi. Dr. Brand berkata bahwa anomali gravitasi yang ditemukan merubah segalanya. Ia sangat yakin kalau mengikat atau memodifikasi gravitasi itu bisa dilakukan. Dan saat ini ia sedang mengerjakan teorinya. Jika teori itu selesai, maka bahtera angkasa tersebut dapat melayang ke atas dengan mudah. Namun jika teori itu tidak bisa diselesaikan, masih ada rencana kedua, yaitu bom populasi. Ilmuwan sudah membuahi kurang lebih 5.000 sel telur. Mereka sudah menyiapkan alat inkubator di dalam pesawat. Kurang lebih dalam waktu 30 tahun mereka akan punya koloni ratusan. Meski lambat, setidaknya peradaban manusia tetap bisa diselamatkan. Dari kedua rencana tersebut, Cooper berharap yang pertama berhasil dilakukan karena menyangkut jutaan nyawa manusia yang masih hidup. Dr. Brand berjanji saat Cooper kembali ke bumi, teori gravitasinya sudah selesai dikerjakan. I will have solved the problem of gravity. By the time you return, I need to fix this before I go. Setelah pulang ke rumah, Moore menangis. Ia nggak rela sang ayah pergi keluar angkasa. Cooper mengingatkan perkataan mendiang ibunya. Para orang tua hidup untuk menjadi kenangan bagi anak-anak mereka. Nah, saat menjadi orang tua, seseorang akan menjadi hantu bagi masa depan anak-anaknya. Bicara soal hantu, Moore jadi ingat. Ia sudah berhasil memecahkan pesan hantu di kamar itu yang memintanya untuk tetap tinggal. Cooper kemudian memberi Moore sebuah jam tangan. Ia berkata saat melakukan perjalanan luar angkasa, ia akan melewati lubang cacing. Pesawatnya akan bergerak mendekati kecepatan cahaya, yang artinya waktu yang ia alami akan berjalan lambat dan terjadi perbedaan waktu dengan bumi. Mungkin saat ia kembali ke bumi, usia mereka tidak berbeda jauh. Saat akan keluar, keanehan kembali terjadi. Sebuah buku jatuh ke lantai seolah melarangnya pergi. Namun Cooper tidak memperdulikannya lalu segera berangkat. Cooper kemudian meminta Tom menjaga adiknya dan meminta Donald mengawasi kedua anaknya. Setelah persiapan selesai, 4 orang astronot dan robot TARS meluncur ke angkasa. Mereka adalah Cooper, Amelia Brand, Doyle, dan Romilly. Cooper kemudian mengarahkan pesawat ke kapal angkasa Endurance yang sudah berada di orbit bumi. Approaching module port, 500 meters. Take us home. Selesai penggabungan, mereka segera masuk ke Endurance.
ada sebuah fakta sejarah bahwa NASA sedikitnya menerbangkan 10 roket pada proyek Gemini, hanya untuk melakukan latihan penggabungan 2 pesawat di ruang angkasa. Kalau teman-teman ingin menonton alur film First Man yang menceritakan pendaratan manusia di bulan, link ada di deskripsi. Kapal angkasa Endurance juga memiliki sebuah robot mirip TARS yang bernama Case yang bisa membantu mereka sepanjang perjalanan. Cooper kemudian membuat kapal Endurance berputar untuk menciptakan simulasi gaya 1G di dalam kapal angkasa. Hal itu bertujuan untuk membuat gravitasi buatan di dalam seolah-olah mereka berada di bumi. Kalau teman-teman bertanya kenapa di kapal angkasa bisa ada gravitasi, maka apa yang dilakukan Cooper ini adalah jawabannya. Perjalanan tersebut membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk sampai ke Saturnus. Maka dari itu para kru akan tidur dalam tangki kriogenik untuk menghemat energi dan suplai bahan makanan. Sementara navigasi Endurance akan diawasi oleh TARS. Hey guys, Dad's about to go down for the long nap. Sementara itu di bumi, Dr. Brand secara pribadi mengantar mobil milik Cooper yang akan dipakai Tom. Ia juga memberitahu kalau secara berkala mereka akan menyampaikan pesan yang dikirim oleh ayahnya. Selain itu, Dr. Brand tertarik dengan kecerdasan yang dimiliki Murphy. Akan lebih baik jika ia ikut bersamanya untuk belajar. Dua tahun kemudian, Endurance sampai ke planet Saturnus dan sebentar lagi akan sampai ke lubang cacing. Romilly meminta Cooper menghentikan putaran agar mereka bisa lebih jelas melihat lubang cacingnya. Can we stop the spinning? Looks like we'll be approaching the wormhole in about 3 hours. There, that's it. That's the wormhole. Say it, don't spread it, Ron. Setelah melihatnya, ternyata lubang cacing berbentuk bola, bukan sebuah lubang yang mereka bayangkan selama ini. Sederhananya, lubang cacing itu adalah lipatan ruang, sebuah dimensi yang lebih tinggi dan mengarah ke galaksi yang sangat jauh. Untuk menunjukkan bahwa mereka mengubah ruang 3 dimensi menjadi 2 dimensi, maka bentuk lubang cacing adalah lingkaran. Sedangkan bentuk 3 dimensi sebuah lingkaran adalah bola. What's a circle in 3 dimensions? Sphere. Exactly. Siapapun mereka yang menempatkan benda itu di sana, manusia harus berterima kasih kepadanya. Saat memasuki lubang cacing, kendali Endurance tidak merespon. Mereka berada di ruang dengan dimensi yang lebih tinggi dan membiarkan Endurance bergerak dengan sendirinya. Everybody ready to say goodbye to our solar system? Di tengah perjalanan, Amelia melihat ada tangan melambai di jendela kemudian meraihnya. Apakah mungkin itu adalah mereka, makhluk dari dimensi yang lebih tinggi dari manusia? First handshake. Setelah keluar dari lubang cacing, nampak sebuah bintang bersinar dengan terang layaknya matahari. Endurance langsung menerima sinyal dari planet Miller dan planet Man. Sedangkan sinyal dari planet Edmund sudah terhenti 3 tahun yang lalu. Dari ketiga planet tersebut, planet Miller sepertinya cukup menjanjikan karena sinyal yang dikirim datang dengan cepat. Tapi yang jadi masalah, letak planet Miller ada di sepanjang horizon Gargantua atau berada di sekitar lubang hitam. Mendarat di sana akan sangat berbahaya. Gravitasi dari sebuah lubang hitam sangatlah besar. Bahkan saking kuatnya, cahaya tidak bisa lepas dari jeratan gravitasinya. Akan terjadi perbedaan waktu yang sangat drastis. 1 jam berada di planet Miller sama dengan 7 tahun berada di bumi. Efek gravitasi ini mirip dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Semakin cepat benda bergerak, maka waktu akan berjalan melambat. Begitu juga dengan gravitasi. Ketika kita berada di sekitar benda dengan medan gravitasi yang besar, maka waktu akan berjalan lambat. Namun tidak berlaku bagi orang yang tidak berada di sekitarnya. Nah, masalah kedua, posisi planet itu ada di belakang Gargantua. Mereka tidak akan bisa menghindari tarikan gravitasi selain mengitarinya. Cooper dan Amelia sepakat bahwa nggak ada untungnya turun ke sana. Lagi pula, siapa juga manusia yang pengen tinggal dekat-dekat lubang hitam, bisa-bisa mereka malah kesedot lalu musnah. Akan tetapi, Doyle berpendapat lain. Planet Miller punya kandungan air dan bahan-bahan organik lainnya. Mereka perlu turun ke sana untuk melakukan observasi. Lagi pula masih butuh waktu lama untuk sampai ke planet Man ataupun Edmunds. Jadi nggak ada salahnya mereka mendatangi planet Miller, mengambil sampel, menjemput Miller, kemudian balik ke Endurance. Karena argumennya tersebut, Doyle, Cooper, dan Amelia memutuskan akan mendarat. Namun mereka tidak boleh terlalu lama di sana karena akan terjadi perbedaan waktu antara mereka dengan Endurance.
Romilly tidak masalah, dia tetap akan menunggu sambil mempelajari lubang hitam. Singularity. The literal heart of darkness. Romilly, are you reading these forces? See the collapsed star inside. 500 meters. Setelah mendarat di planet Miller, hanya terdapat hamparan lautan sejauh mata memandang. Planet Miller memiliki 130% gravitasi bumi, sehingga langkah mereka cukup berat. Cooper meminta Doyle dan Amelia bergegas karena 1 jam di sini sama dengan 7 tahun di bumi. Amelia kemudian menemukan puing-puing dan black box milik Dr. Miller. Akan tetapi datang ombak setinggi langit siap menerjang mereka. Cooper meminta Amelia dan Doyle segera kembali ke pesawat, namun Amelia bersikeras ingin membawa data milik Dr. Miller. Tidak cukup waktu, Cooper meminta Case menjemput Amelia. Case dan Amelia berhasil selamat, sayangnya Doyle tidak sempat masuk saat ombak menerjang. Akibat terjangan ombak, air memenuhi mesin pesawat. Cooper tidak bisa menerbangkannya, setidaknya butuh waktu 1 jam untuk mengeringkannya. Karena itu, mereka menghabiskan waktu lebih banyak. Perbedaan waktu dengan bumi mungkin sudah mencapai puluhan tahun. Lalu Cooper bertanya, apakah ada cara agar mereka bisa kembali ke tahun-tahun sebelumnya, seperti melewati lubang hitam atau semacamnya. Dengan begitu, mereka bisa mengulangi segalanya dari awal. Amelia memberitahu Cooper bahwa sifat waktu adalah relatif. Dia bisa memanjang atau memendek. Namun yang pasti, waktu tidak akan pernah bisa mundur atau kembali. Satu-satunya hal yang bisa bergerak lintas dimensi seperti waktu adalah gravitasi. Lalu bagaimana dengan mereka? Sesuatu yang membawa mereka kemari, bukankah mereka berkomunikasi melalui gravitasi? Jika mereka bisa, pasti ada yang bisa mereka lakukan. Amelia berkata tidak, mereka adalah makhluk 5 dimensi. Waktu adalah bagian dari dimensi mereka. Mereka bisa memanipulasi waktu seperti kembali ke masa lalu, namun tidak untuk manusia. Jika melihat puing-puing pesawat Dr. Miller, ada kemungkinan ia baru saja mendarat beberapa menit yang lalu disusul mereka. Medan gravitasi lubang hitamlah yang membuat waktunya melambat. Karena saat Miller mendarat di sini, bumi sudah berjalan puluhan tahun lamanya sesuai dengan waktu mereka. Cooper. Setelah pesawat bisa dinyalakan, Cooper dan Amelia kembali ke Endurance. There's nothing here for us.